Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh musalla Allah. Alhamdulillah wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jika waktunya sejenak artinya 10 menit. Alhamdulillah, kalau sekalian, ibu-ibu barangkali ada dan anak-anak sekalian. Pertama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama memasuki Ramadan, puasa hari yang ke-berapa? Saya ingat puasa hari itu 11, 12. Pokoknya di tengah jalan. Ya. Tapi jangan pikirin lebaran dulu, lebaran masih lama. Alhamdulillah menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bersolat, sholat jamaah, sholat tarawih, masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berpuasa, masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk menunaikan berbagai kewajiban kita selama bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada baiknya barangkali memasuki hari yang kesekian kita perlu sedikit banyak mengevaluasi diri, melihat, merenungkan sejauh mana capaian ibadah Ramadan kita sampai dengan hari ini.
Karena Bapak Ibu, sesungguhnya sekali lagi Ramadan itu bukan hari yang sama dengan hari-hari yang lain. Bulan Ramadan itu bukan bulan yang sama dengan bulan-bulan selain Ramadan. Allah SWT memberikan kemuliaan di bulan suci Ramadan sehingga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita bisa dapatkan. Nah, keutamaan itu akan sayang sekali manakala kemudian kita tidak bisa mendapatkan. Untuk itu, penting bagi kita adalah melakukan evaluasi sejauh mana capaian Ramadan ibadah Ramadan kita sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, sudah semestinya di bulan Ramadan ini kita punya skala prioritas. Ibadah-ibadah apa yang seharusnya tidak boleh ditinggalkan dan harus kita kejar supaya betul-betul kita bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Pertama, sama dengan bulan-bulan yang lain, maka hendaknya kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Gimana cara memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Ya, Rasulullah dalam satu hadis mengatakan bahwa min amril muslimin tarku balaya. Salah satu kebaikan dari seorang muslim itu adalah manakala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat itu apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat itu apa? Begadang, salah, main game kebanyakan, browsing, main HP, ya, ngobrol nggak jelas, dan segala sesuatu hal yang tidak ada nilai ibadahnya di situ. Nah, Ramadan kita harus tinggalkan itu dan kurangi itu. Kita fokus kepada aktivitas ibadah. Beberapa aktivitas ibadah yang seharusnya menjadi skala prioritas kita itu adalah pertama, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Karena di dalam buka dan sahur itu ada kemuliaan, ada keberkahan. Jangan dibalik, menyegerakan sahur dan mengakhirkan buka. Itu berbalik. Tapi menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maknanya apa? Bisa berbuka kalau sudah waktunya segera. Ya, kalau sudah ada tokoh-tokoh dulu langsung berbuka. Jangan lupa disertai dengan doa. Mengakhirkan sahur maknanya apa? Sahur itu paling baik itu adalah mendekati akhir waktu, mendekati waktu imsak. Kira-kira kurang lebih 5-10 menit menjelang imsak itu baru selesai sahur. Ya, berkahnya di situ. Maka jangan kemudian sahur jam 2, sahur jam 2:30, apalagi jam 1, itu bukan sahur itu. Ya, makan malam. Ya, mengakhirkan sahur. Ya. Jadi sunnahnya adalah mengakhirkan sahur itu di waktu akhir mendekati waktu imsak. 10-15 menit menjelang waktu imsak itu idealnya baru selesai sahur. Yang kedua, jangan kemudian habis sahur tidur lagi. Maka dari itu maknanya kenapa kemudian Rasulullah mencontohkan mengakhirkan sahur supaya habis sahur yang tidur lagi. Kalau sahurnya jam 3, hampir bisa dipastikan habis sahur apa? Tidur. Habis sahur tidur, subuh kesiangan. Enggak begitu. Ya, sunnah Rasulullah contohnya dalam mengakhirkan sahur. Ya. Kemudian yang berikutnya, upayakan setiap hari, setiap malam sebelum sahur itu menyempatkan sholat tahajud. Gimana kan udah mikir? Ya, nggak apa-apa. Witir itu dalam satu malam itu hanya 1 kali, nggak boleh witir 2 kali. Kalau sudah tarawih, sudah hitung-hitung witir, maka sholat tahajud lagi dia mulai, tapi tidak perlu diakhiri dengan witir. Atau bisa aja opsinya, para tarawih itu baik witir, nanti witirnya di akhir.
pada saat sholat tahajud sekaligus tutup dengan witir. Kenapa? Karena waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana Allah betul-betul mendengar, mendengar apa yang diminta oleh orang. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, ibadah yang kemudian tidak kalah penting yang kita harus prioritaskan selama Ramadan adalah membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka kemuliaan Ramadan salah satunya karena diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maka itu salah satu ibadah yang paling prioritas dan tidak boleh ditinggalkan dan harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya adalah membaca Al-Quran. Kita harus pasang target nih. Ramadan ini kita harus khatam berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada yang sudah khatam di sini? Alhamdulillah. Kalau ada sudah. Itu perlu rutinitas, bagus sekali. Perlu rutinitas di mana ngejar bisa khatam 1 kali dalam bulan Ramadan itu harus rutin membaca minimal setiap hari sholat 5 waktu sempatkan membaca 2-3 lembar. Sholat nanti selesai. Ya, khatam 1 kali. Kalau Ramadan itu nggak khatam, yakin nggak di bulan lain sudah Ramadan akan dikhatam? Ini mumpung Ramadan. Ini mumpung Ramadan. Jadi kita semangat membaca Al-Quran karena sesungguhnya kemuliaan membaca Al-Quran tanpa membaca Al-Quran 1 huruf dinilai dengan berapa kebaikan? Apa? 10 kebaikan. 1 huruf nilainya adalah 10 kebaikan. Alif lam mim itu berapa huruf? 3. Ya. 3 kali 10 sudah 30. Kita bisa hitung pahalanya, tapi yang pasti Allah melipat gandakan. Bayangkan kalau 1 hari 1 juz berapa huruf dibaca kali 10 kebaikan. Subhanallah. Ini jangan dianggap ini saya. Maka dari itu juga anak semua kurangi main HP. Berbanyak baca. Ya, berbanyak. Nah kemudian yang berikutnya baru sekalian juga tidak lupa adalah terutama di dalam bulan Ramadan ibadah yang utama adalah infak. Kita tahu infak juga pahalanya luar biasa. Ya, Allah SWT mengibaratkan bahwa setiap sedekah yang kita berikan, yang kita berikan, termasuk memberi makan, memberi orang yang berbuka, yang pahalanya itu sama dengan pahala orang. Maka ini harus sekalian sama dengan seperti. Maka pada saat kita di bulan Ramadan ini mendekati akhir Ramadan, justru kemudian waktu-waktu itu Ramadan sangat mulia, sehingga tetap semoga kita senantiasa diberikan semangat untuk terus meningkatkan dan menjaga semangat kita di bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul begitu nanti masuk akhir Ramadan dan keluar dari Ramadan, kita bisa keluar meraih derajat takwa sebagaimana maksud Allah SWT mensyariatkan Ramadan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, itu barangkali sebagai takwa buat saya pribadi, terutama yang masih banyak kurangnya, yang juga masih banyak kekurangan di sana sini. Mari kita sama-sama menjaga semangat kita supaya hari-hari Ramadan itu tidak lewat begitu saja. Ibarat suasana Ramadan itu tidak hanya di dalam diri kita, tapi di dalam keluarga kita, anak kita, istri kita, dan semua. Demikian kurang lebih, mohon maaf, mudah-mudahan jadi nasihat buat saya pribadi dan buat sekalian. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.